Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Adkar Channel Ahmad Kadiman. Hari ini kita akan membahas tentang kisos, lanjutan materi tentang jinayah. Pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktaso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh para fuqaha atau ahli fikih hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan, dan badan atau penganiayaan, atau biasa diistilahkan dengan an-nafsu wal jarohah, yakni nyawa dan luka. Macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian tadi, maka kisos dibedakan menjadi dua, yakni pertama kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja, dan yang kedua adalah kisos tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Berkaitan dengan hukum kisos, mengenai hukum kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fima anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, ada balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka ia atau itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berkaitan dengan syarat-syarat kisos, pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman kisos jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, yakni orang yang benar-benar baik. Dikatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melalui Al-Quran menegaskan atas pelarangan membunuh orang lain dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqadha wa anis sabiyyi hatta
yahtalima wa anil majnuni hatta ya'qila. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, terangkat hukum atau tidak dikenai hukum dari 3 orang, yakni orang tidur hingga ia bangun, yang kedua anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika seorang ayah atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikenai hukuman kisos. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka dikenakan sanksi berupa hukuman kisos berdasarkan hadis Rasulullah, la yuqtalu walidun biwaladihi, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Tidak dibunuh seorang bapak, orang tua yang membunuh anaknya. Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga pernah berkata, qatala rajulun ibnahu amdan farufi'a ila Umar ibnil Khattab faja'ala alaihi mi'atan minal ibil salasina hiqqah wa salasina jada'ah wa arba'ina saniyah wa qala la yarisul qatil walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuqtalu walidun biwaladihi laqataltu, rawahu Ahmad. Seorang laki-laki telah membunuh anaknya dengan sengaja. Kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada Umar radhiyallahu anhu, maka Umar memberikan hukuman berupa membayar 100 unta yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jaza'ah, dan 40 ekor unta saniyah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bapak atau orang tua dikisos karena sebab membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak ada hukuman kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya. Namun bukan berarti orang tua mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa seorang anak dengan alasan apapun. Karena itu seorang hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orang tua atas tindak pembunuhan yang dilakukannya, seperti mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 178. Yang berikutnya yakni kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Beralih kepada hikmah kisos. Islam menerapkan hukum yang berat bagi pelaku tindak pidana, baik tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan, semata-mata demi menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif, diantaranya
Pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan, dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa, anggota badan juga dibalas dengan anggota badan. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban, karena dengan adanya kisos, seorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Disinilah kisos memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh atau menganiaya orang lain, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, damai, aman, dan tentram. Yang berikutnya yakni dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini, kisos memiliki andil besar membantu program pemerintah dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga mewujudkan suasana yang tentram dan keamanan masyarakat lebih terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 179. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.